Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq. Harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil mahbub al-aliyyil qadr al-azimil jah wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita setelah Allah mematikan kita tadi malam. Selanjutnya Allah juga masih memberikan nikmat keimanan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh. Salat yang paling terberat dilakukan oleh orang-orang munafik, dikarenakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, seandainya mereka mengetahui bagaimana fadilahnya salat subuh itu, maka mereka akan merangkak perginya ke masjid. Rasulullah SAW mengungkapkan dengan kata habwan, yaitu merangkaknya itu bukan dengan merangkak seperti orang-orang latihan militer. Kata-kata merangkak yang digunakan oleh Rasulullah itu adalah merangkak dengan menggunakan tangan tanpa dibantu dan tidak ada kemampuan kaki untuk membantu perjalanannya. Bayangkan, kondisi seperti itu hanya bisa dilakukan, hanya terjadi pada saat seseorang terkena saraf tulang belakang. Dia tidak bisa menggerakkan kakinya, begitulah dia tidak mempunyai kemampuan. Namun dikarenakan dia mengetahui fadilah salat subuh, maka dia itu akan merangkak, melangkahkan dengan tangannya. Dia kayuh tangannya dari rumahnya untuk pergi ke masjid. Begitulah dahsyatnya salat ini. Dan kalau seandainya kita bisa melihat kondisi masjid ini, maka ini dipenuhi dengan para malaikat, di mana dua malaikat penjaga sip malam dengan sip pagi bertukaran pada saat kita sedang melakukan salat subuh. Maka ini adalah sebuah momen yang paling terpenting, sehingga Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya inilah yang membedakan antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang bukan munafik. Terlebih Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, biasakan untuk bisa melakukan salat sunat fajar, karena ini merupakan salah satu indikator. Terkadang banyak juga orang yang dia melakukan salat subuh akan tetapi dia masih melakukan kecurangan-kecurangan dikarenakan kelalaiannya pada saat dia tidak menghadirkan dengan salat fajar 2 rakaat sunat fajar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah akan membuat rasa cinta kita untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mulai dari bagaimana cara kita melakukan salat subuh, dan kalau seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah SAW, maka kita tidak tahu bagaimana meminta kepada Allah. Oleh sebab itu Allah telah memilih salah satu makhluk yang paling mulia di atas jagat raya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka berselawatlah kepada beliau. Kenapa? Akan tumbuh rasa cinta kita kepada beliau. Kelak nanti di hari akhirat, pada saat semua manusia mencari sosok tersebut, mulai dari umat Nabi Muhammad, mulai dari
Nabi Adam sampai dengan nanti di akhir zaman. Mereka semua akan mencari leader mereka, akan mencari pemimpin mereka. Pada saat pemimpin-pemimpin mereka di dunia ini tidak mampu memberikan apapun kepada mereka, maka pada saat itu diarahkan untuk mencari baginda Rasulullah SAW. Janganlah bertongkat kepada orang, janganlah bertongkat kepada makhluk, maka bertongkatlah kepada Allah. Ini merupakan pelajaran penting kepada kita. Semoga dengan banyaknya kita berselawat tersebut akan tumbuh rasa cinta di dalam diri kita kepada baginda Rasulullah SAW, dan kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita memasuki surat ke-6 dari Juz Amma. Di dalam setiap pertemuan subuh kita tidak membahas sampai 15 ayat, akan tetapi kita membahasnya hanya 3-4 ayat saja. Karena apa? Dikarenakan agar kita bisa menghafal. Mungkin dulu kita lalai pada saat kita masih muda. Ini adalah kesempatan kepada kita. Mari sama-sama kita mempelajari maknanya, mentadabburi maknanya, sehingga gampang bagi kita untuk menghafalnya. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang surat Al-Mutaffifin, di mana para mufassirin di sini terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Di dalam tafsir Ibnu Ashur, beliau mengatakan bahwasanya sumiyat hadhihi surah fi kitabis sunnah wa fi ba'd tafasir suratun wailun lil mutaffifin. Penamaan surat ini di dalam menurut pendapat para mufassirin yaitu dengan nama surat wailun lil mutaffifin. Ini nama suratnya. Jadi nanti jangan heran kalau seandainya ada ustadz yang mengatakan sebagaimana firman Allah di dalam surat wailun lil mutaffifin, langsung diprotes nanti. Nggak ada itu ustadz nama surat itu. Ada. Karena menurut mufassirin bahwasanya nama surat ini selain mutaffifin, ada juga para mufassirin yang mengatakan surat wailun lil mutaffifin. Wa summiyat fi katsirin min kitabit tafsir wal masahif suratul mutaffifin. Akan tetapi kebanyakan para mufassirin menyebutkan bahwasanya nama surat ini adalah surat mutaffifin. Walam yadhkurha fil itqan fi adadis surah, dan bahwasanya tidak disebutkan jumlah ayatnya. Akan tetapi mereka berbeda juga pendapatnya. Surat ini bisa jadi surat yang diturunkan di Mekah, dan juga ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya surat ini diturunkan di Madinah. Ada 3 pendapat di mana surat ini diturunkan, dan yang ketiga pendapat itu adalah mengatakan surat ini diturunkan antara Mekah dan Madinah. Ini merupakan salah satu pendapat yang paling baik jika kita melihat dari runut perjalanan ayat di dalam surat tersebut. Imam Ibnu Ashur mengatakan bahwasanya waqad ikhtalafa fi kaunihi makkiyah aw madaniyah. Menurut pendapat an Ibnu Abbas fil asah annaha Madinah. Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya salah seorang sahabat Rasul, ahli Al-Quran, orang yang paling pandai dan memahami tentang Al-Quran, beliau mengatakan bahwasanya surat Mutaffifin ini adalah surat Madinah, di mana diturunkan di Madinah. Sedangkan menurut Ibnu Atiyah, ihtajja jama'atan minal mufassirin ala annaha makkiyah. Menurut Ibnu Atiyah bahwasanya surat ini diturunkan di Mekah, di mana mereka mengatakan dalilnya apa? Dikarenakan ada disebutkan kata-kata asatirul awwalin. Kata-kata asatir yaitu adalah kata-kata penggunaan yang digunakan pada saat orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah mengklaim bahwasanya Al-Quran itu adalah dongeng. Kata-kata dongeng itu hanya digunakan pada saat fase Mekah. Oleh sebab itu Ibnu Atiyah mengatakan bahwasanya surat ini diturunkan di Mekah.
wa min lataif an takuna nazalat bainal Makkah wal Madinah li'anna at-tatfif kana fashiyan fil bildan. Dan hal yang paling menarik di sini ada pendapat para ulama mengatakan bahwasannya tatfif tersebut, kecurangan tersebut ini merupakan sebuah perilaku di mana perilaku tersebut sudah ada kecurangan itu terjadi mulai dari Mekah sampai dengan Madinah. Akan tetapi pada saat di Madinah tingkah laku mereka itu udah menjadi-jadi. Ini merupakan bagaimana cara penggabungan di mana turunnya ayat tersebut. Faqad dzakara Wahidi fi asbabin nuzul an Ibnu Abbas qala lamma qadama an-nabiyul Madinah kanu minal akhbathin nas qilan fa anzalallah wailul lil mutaffifin fa ahsanul qail ba'da dzalik. Nah, pada saat itu Imam Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya pada saat datang orang-orang muhajirin ini datang ke Madinah, maka pada saat itu mereka disuruh memperbaiki timbangan mereka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita melihat bagaimana makna wailun lil mutaffifin tersebut sampai dengan ayat ketiga. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw waznuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Kata-kata wail itu merupakan kata-kata yang dibuka dengan janji pasti. Orang-orang Arab apabila misalnya mereka mengatakan wailun, itu adalah sesuatu yang pasti. Celakalah engkau. Celaka itu pasti akan terjadi. Itu ungkapan zuk itu, feel tersebut itu hanya bisa dirasakan oleh orang Arab dikarenakan ini adalah bahasa ibu mereka. Kita tidak bisa merasakannya dikarenakan bukan bahasa ibu kita, maka perlunya kita belajar tafsir agar apa? Pada saat kita menemukan kata-kata wailun, itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kecelakaannya. Maka berhati-hatilah pada saat kita bertemu dengan kata-kata wailun seperti ini. Lil mutaffifin. Kata-kata tatfif itu mempunyai beberapa makna secara bahasa. Yang pertama sekali, tatfif itu adalah seseorang yang meloncat pagar. Kenapa harus meloncat pagar? Padahal rumah kita mempunyai pintu gerbang, pintu pagar. Tapi orang yang loncat dari pagar itu dinamakan dengan tatfif. Dan yang kedua, secara bahasa tatfif itu adalah seseorang yang menuangkan air di dalam gelas tapi gelasnya tidak dipenuhi dengan air. Ini dua makna kata-kata tatfif dari segi bahasa. Imam Ibnu Ashur mengatakan di sini iftataha surah bi ismil wail mu'adzinan bi annaha tashtamilu 'ala al-wa'id. Bahwasanya pada saat Allah membuka surat ini dengan kata-kata wail, dengan kata-kata celakalah, neraka jahanamlah, itu adalah merupakan sebuah janji pasti dari Allah. Falafdul wail min bara'atil istihlal. Ini merupakan salah satu ungkapan apa yang dinamakan dengan sebuah ungkapan yang paling buruk pada saat diungkapkan dimulai dengan kata-kata wailun tersebut. Wa misluhu qaulihi ta'ala tabbat yadak abi lahab. Begitu juga dengan pembukaan kata-kata tabbat yada abi lahab. Waqad akhadha Abu Bakar ibnu al-Khazan an aksihi wa qawlihi fi tali' qasidah bitahiyatihi bimaulidihi. Wa tafif an-naqs 'anil haqqil maqdar fil mawzunil mawqil. Di sini yang dimaksud dengan kata-kata tatfif adalah mengurangi haqqul miqdar fil mauzin al mawqil. Seseorang pada saat dia celakalah orang yang berlaku curang. Kecurangannya seperti apa? Yaitu adalah pada saat seseorang itu dijawab dengan ayat yang kedua, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Apabila mereka meminta haknya, maka mereka menginginkan sempurnanya hak mereka. Hari ini misalnya kita bekerja, pada saat kita bekerja kita meminta kepada pimpinan kita hak-hak kita semuanya selengkap-lengkapnya, tidak ada satupun yang memang tidak boleh kurang, ya.
mana gaji saya, mana tunjangan saya, mana ini, pokoknya semuanya harus disempurnakan oleh orang lain. Ini adalah sikap yang dinamakan dengan tatfif. Apabila mereka meminta haknya, maka mereka meminta kesempurnaan haknya untuk diberikan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menimbangi, ya, memberikan hak kepada orang lain, maka mereka itu akan mengurangi timbangannya. Ini adalah dua buah sikap yang bertolak belakang. Apabila seseorang itu meminta hak, maka haknya diminta untuk disempurnakan. Namun pada saat dia memberikan hak kepada orang lain, maka orang tersebut tidak mau menyempurnakan haknya. Praktek seperti ini paling banyak terjadi di dalam transaksi bisnis. Dan ini merupakan salah satu pekerjaan orang yang paling dominan pada masa itu. Orang-orang Madinah itu dikenal dengan orang-orang pekebun. Sedangkan pekerja bisnismen itu adalah orang-orang Makkah. Nah, dominasi pekerjaan orang-orang Makkah pada saat itu adalah sebagai bisnismen. Maka perilaku seperti ini pada saat itu terjadi pada orang-orang yang berjualan, di mana praktek seperti ini seperti yang misalnya kita lihat sehari-hari di dalam pasar kita. Pada saat katakanlah ini harus dinasihati jika ada emak-emak yang melakukan transaksi kecurangan, di mana pada saat seorang ibu itu membeli cabai misalnya atau membeli bawang, setelah ditimbang sama si penjual, sering tingkah laku itu tatfif, di mana lebih sedikit ya Pak ya. Nah, padahal timbangannya itu sudah pas, namun perilaku konsumen ini suka mengambil lebih untuk menambah lagi timbangannya. Inilah yang dimaksud dengan alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Para konsumen itu apabila dia meminta haknya, dia meminta hak itu dengan sempurna, dengan lebih. Sehingga apa yang terjadi? Ini akan membuatkan para pedagang tersebut untuk mengurangi timbangannya, untuk melakukan kecurangannya. Nanti pasti diminta tambah sama konsumen, maka dia kurangi timbangannya. Sehingga apa? Terjadilah kedua sikap tersebut, behavior tersebut, di mana sikap inilah yang akan menghancurkan tatanan kehidupan perekonomian masyarakat. Apabila seseorang sudah melakukan tindakan ingin memenuhi haknya, dan apabila seseorang ingin melakukan mengurangi timbangannya, maka tatanan perekonomian itu tidak akan pernah menjadi stabil. Dan ini yang terjadi. Kenapa kondisi pasar kita itu jauh dari hal-hal yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Dulu teringat saya pada masa kecil kami, itu hampir setiap bulan ada orang yang mengecek timbangan di pasar. Namun hari ini tidak ada lagi tugas seorang seperti itu. Sebenarnya ini adalah tugas-tugas yang memang harus diembangi oleh pemerintah, oleh orang-orang penguasa yang bertanggung jawab untuk mengecek standarisasi timbangan. Itu harus ada. Dan bahkan hari ini perlakuan curang itu terjadi hampir semua lini sektor bisnis. Salah satunya, bagaimana mungkin seseorang itu bisa membeli hewan ternak itu dengan melihat ukuran dengan mata? Ya, misalnya dia membeli lembu, dia hanya bisa menaksir, oh ini 100 kilo, ini 50 kilo, ini 90 kilo. Ini tidak fair. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam Islam itu dianjurkan fair play. Ya, di mana seseorang itu apabila dia menjual, dan ini terjadi di negara-negara Arab. Pada saat kita membeli hewan itu ditimbang hewannya, lembunya itu ditimbang berapa berat kotornya, dan nanti bisa diprediksi berapa berat dagingnya. Ini praktek tatfif yang terjadi di dalam bisnis. Dan tatfif ini, kecurangan ini bukan hanya di dalam bisnis. Kecurangan ini bisa terjadi di dalam semua aspek kehidupan kita. Pada saat Allah memberikan kepada kita, katakanlah kekuasaan, maka jangan sampai dengan kekuasaan tersebut untuk kita curangi hak-hak yang memang harus dimiliki oleh bawahan kita. Begitu juga bawahan. Pada saat dia menjadi staf, menjadi karyawan, maka jangan pernah menjadikan kecurangan itu adalah sebagai akal bulusnya. Sehingga apa? Dia tidak akan pernah bekerja dengan serius kecuali memang ada pimpinan di hadapan matanya. Kenapa hal seperti itu?
insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tatfif ini pada ayat yang keempat, di mana kesemuanya itu bisa dilakukan oleh siapapun dikarenakan mereka tidak pernah menjadikan hari akhirat sebagai patron kehidupannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.